Kaedahnya al-jaza'u ala qadril amal. Balasan sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Jadi antara jamaah dengan Ustadz Somad yang datang kemari, boleh jadi pahalanya lebih banyak pahala jamaahnya dari pahala Ustadz Somad. Betul? Oh, betul katanya. Tingkat keikhlasan hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Jadi apakah orang yang mendengarkan pengajian di YouTube dari rekaman dengan yang live, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang lebih ikhlas, dan yang tahu lebih ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi tingkat kesulitannya, datang kemari jam 1, nunggu kena panas, makan tertunda, nunggu duduk sampai berjam-jam, tingkat kesulitannya tinggi. Orang yang nonton juga tingkat kesulitan tinggi, paketnya habis 2 giga. Nah, jadi kalau masalah hitung-hitungan, yang paling tahu hitungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa dia dapat pahala, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan diberikan 10 kebaikan. Tapi kalau sifatnya mendengarkan hadis, maka kalau dia langsung, dia bisa mengatakan haddatsana. Guru kami, kiai kami sudah meriwayatkan hadis kepada kami. Sedangkan orang yang mendengarkan rekaman, maka dia menemukannya dalam tariqah tahammul wal ada. Turuk at-tahammul wal ada namanya wijadah. Yang paling tinggi as-sama. As-sama mendengar langsung. Misalnya ada kiai membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dia mengatakan haddatsana. Kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan kepadamu secara langsung, kamu waktu meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau kamu membacakan hadis gurumu setuju, maka saat meriwayatkan katakan akhbarana. Itu tidak bisa oleh orang yang nonton di YouTube. Maka yang nonton itu dia namanya wijadah. Wajadtu fi kitabi fulan. Saya menemukan ini dalam kitab si fulan. Jadi rekaman tausiah itu seakan-akan sama seperti orang mendapatkan dalam kitab. Jadi level penemuan pendapatan kalau dia belajar hadis, level yang paling bawah antara orang mendengar dengan mendengar langsung kepada kiai. Siapapun yang kita tonton di channel YouTube itu, yakinkan dia adalah guru kita yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Masalah mazhab, tentu kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa qaul, kadang kita mengambil mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, keempat-empatnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Tentang masalah tasawuf, maka pakailah tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau dia ikut tariqat, pakailah tariqat-tariqat yang mu'tabarah. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Ahmad At-Tijani, Imam Jalaluddin Ar-Rumi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Syaziliyah, Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani, Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad At-Tijani, Tijaniyah. Maka ini adalah yang mu'tabarah menurut jam'iyah ahlut tariqah, ahlus sunnah wal jamaah. Tentang masalah solawat yang diiringi dengan irama. Hukum musik, baca lengkapnya dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Hukum musik al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama seperti kalam, ucapan. In kana hasanan fahuwa hasanun. Kalau kalam itu baik, maka maknanya baik. Kalau kalamnya jelek, maka jelek. Jadi kalau musiknya itu musik yang baik, maka dia menjadi baik. Kalau musiknya tidak baik, iramanya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Tentu saja yang layak musik solawat, musik slow. Nah, jadi jangan musik R&B, musik heavy metal, karena tidak sesuai dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat Al-Quran dengan solat itu tidak bisa dimasuki oleh musik.
Nah yang biasanya diisi itu adalah syair-syair. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Itu namanya tarannum, irama. Tapi di samping irama ada alat. Ada gendang, ada biola. Maka memasukkan alat ke dalam irama itu hukumnya mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Sampai ada dalil lain yang mengharamkannya. Tentang musik ini, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bukunya bisa di-download di internet. Fiqhul aghani wal musiqa. Fikih musik dan lagu, kesimpulannya mithlul kalam. Kalau dia baik, maka baik. Begitu juga kata Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri dan beberapa mazhab dalam beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini rupanya suami istri yang bertanya Ustaz. Pertanyaan suami, apa yang menyebabkan suami bisa masuk surga gara-gara istrinya? Begitu pula sebaliknya. Apa yang bisa dilakukan oleh istri yang bisa membuat istri masuk surga? Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh suami yang bisa membawa dia ke neraka? Begitu juga dengan istrinya, apa yang dilakukan oleh istri yang dengan perbuatannya bisa membuat dia masuk neraka gitu Ustaz. In salat khamsaha. Kalau perempuan itu salat 5 waktu. Wasamat saumaha. Dia laksanakan puasa Ramadan. Yang wajib-wajib artinya. Kemudian dia bayarkan zakatnya. Salat, zakat, puasa wajib. Wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Dakhalat al-jannata min haitsu sya'at. Maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Maka kata Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Salat, zakat, puasa, haji kalau mampu, akidahnya benar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, taat kepada suami, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Suami bisa jadi surga, suami bisa jadi neraka. Ini bagi istri. Bagaimana dengan suami? Suami, kullukum ra'in. Setiap kamu suami adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang hari ini belum menikah, maka dia cukup dengan ibadah dia. Dia sholat subuh ke masjid. Tapi setelah dia punya istri, dari mulai sehelai rambut istrinya, langkah kaki istrinya, maka suami-suami punya 5 kewajiban yang merupakan hak istri. Ini hak ibu yang 5 ini. Kewajiban laki-laki. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Sekarang banyak perempuan tingginya 180, kainnya 50. Ini suami tidak memberi pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Gara-gara suami tidak memperhatikan istri, akhirnya istri mencari perhatian orang lain. Dia pakai make up, dia pakai berlebihan, wajah Cina, tangan Afrika. Maka suami bisa masuk surga karena istrinya bisa mengaji gara-gara dia. Kalau dia tidak bisa mengajar, itulah beruntungnya kalau punya suami alumni dari Al-Islah Jenggawa. Karena suamimu akan mengajarkan engkau sholat, mengajarkan engkau berzikir, karena pengetahuan agamanya sempurna. Nikahkanlah anak perempuan dengan calon imam yang baik. Karena bibit, bebet, bobot ada pada suami. Bapak kalau menikahkan, ibu menikahkan anak perempuan, tanya, kamu bisa menjadi imam bagi anak saya? Kalau dia bilang bisa, terima. Kalau tidak, cari imam yang lain. Karena banyak imam. Maka perhatikan pada keluarga, kepala rumah tangga. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki yang menjaga agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang amat sangat dahsyat. Suami bisa masuk neraka gara-gara apa? La yadkhulul jannata dayyus. Suami tidak masuk surga, masuk neraka gara-gara apa? Dayyus. Apa itu dayyus?
la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anak perempuannya keluar rumah enggak pakai menutup aurat, pakai celana sempit, dia cuek saja. Anak bapak kemarin saya lihat tadi di pasar anak bapak dibonceng orang, kita ikhlaskan. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya masuk surga karena hubungan yang baik insyaallah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini merasa ada perubahan dalam hidupnya. Ini pertanyaannya ini salah atau berpahala gitu Ustaz. Jadi awalnya dia pemurah. Dia pemurah itu karena dia tidak punya beban bank Ustaz. Ketika punya beban hutang di bank itu jadi hitung-hitungan gitu Ustaz. Ini sikap yang seharusnya yang sebenarnya itu bagaimana? Sebelum punya hutang di bank dia pemurah Ustaz. Tapi setelah punya hutang di bank dia menjadi hitung-hitungan. Ini sikap yang bagaimana Ustaz? Pemurah bersedekah hukumnya sunat. Bayar hutang di bank hukumnya wajib. Gara-gara rajin sedekah lalu mati meninggalkan hutang, maka orang yang mati syahid, dia mati syahid, dipuji, mati syahid. Kata Nabi, la illa dain. Orang yang meninggalkan hutang walaupun mati syahid diragukan kesyahidannya. Maka hati-hati. Jadi kalau ada selama ini tetangga bapak rajin sedekah, sekarang dia agak berkurang, kita husnuzon, mungkin dia banyak utang. Jadi bayar utang. Tapi jangan karena bayar utang lalu kemudian tidak bersedekah. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan tanganmu kau letakkan di tengkuk, maksudnya bakhil, pelit, kikir, medit. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahdzura. Jangan pula kau lepaskan tanganmu, maksudnya boros. Nah, jadi kalau kita ada utang, itu gaji kita bagi. Ini untuk istri, ini untuk anak, ini untuk internet 2 giga nonton Ustadz Somad, ini untuk bayar utang, dan ini untuk sedekah. Sedekah itu juga membuka pintu rezeki supaya kita bisa membayar utang. Jangan karena banyak berbagi langsung tak bayar utang, jangan karena takut tidak bayar utang lalu lantas tidak berbagi lagi. Yang baik dalam hidup ini adalah kul, makanlah, wasrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, berbagilah, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan bukan untuk sombong-sombong, angkuh-angkuh, bangga-banggaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup kira-kira Ustaz. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khairan, matur suwun sangat, matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.